Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba share tentang calon suami idaman. Itu seperti apa sih? Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, tolong di-subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan tentang video saya yang terbaru dari saya ya. Oke. Calon suami idaman seperti apa? Sebelum kita bahas poin-poinnya, sebagai wanita harus bisa melihat laki-laki terbaik itu seperti apa. Nah, kebanyakan generasi sekarang mereka kurang bisa melihat laki-laki terbaik itu seperti apa. Mereka cuma terpaku pada ganteng, mereka cuma terpaku pada kaya, mereka terpaku pada pekerjaannya yang bagus dan mungkin pintar, dan mereka kurang mementingkan yang namanya karakter. Makanya kalau kita lihat zaman sekarang banyak orang ganteng, pekerjaan bagus, cerai. Karena apa? Orang kaya kok, pekerjaan bagus kok, selidik demi selidik, ternyata karakter suaminya itu nggak baik, suka memaki, suka merendahkan, memukul, temperamental. Nah, akhirnya istrinya tertekan batin dan rumah tangganya itu jadi berantakan. So, kita mesti tahu melihat laki-laki terbaik itu seperti apa. Makanya begini, butuh waktu mengenal karakternya seperti apa, mengenal kecenderungannya. Ya, kalau ada apa-apa dia cenderung bagaimana, terus kalau ada masalah cenderung bagaimana. Prinsip hidupnya. Nah, prinsip hidup ini sangat penting karena prinsip hidup ini sangat menentukan karakter seseorang. Terus kemudian mengenal responnya. Ketika ada masalah, ketika ada tekanan, responnya dia seperti apa? Itu penting. Mengenal pergaulannya seperti apa. Nah, Alkitab bilang pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Terus mengenal juga sifatnya. Nah, ada perempuan yang sudah tahu laki-laki ini jelek, tapi karena laki-laki ini baik, tampan, ada yang begitu. Kita juga perlu mengenal masa lalunya. Ya, artinya istilahnya bukan saya bilang Anda menolak masa lalu seseorang, dalam arti masa lalunya itu dulunya bagaimana gitu. Jadi harus mengenal masa lalunya juga. Pernah nikah atau tidak? Pernah sempat punya anak atau tidak? Nah, ini kan kita mesti tahu masa lalunya. Jangan sampai kita sudah menikah terus ketahuan setelah menikah. Ketahuan ternyata pernah punya anak dari orang lain. Nah, ini kan kita mesti tahu masalahnya. Nah, kita mesti mengenal keluarganya juga. Kenapa mesti kenal keluarganya juga? Sebab ada orang tua kita tertentu kurang bisa mendidik anaknya. Saya pribadi dapati beberapa pernikahan muda
bahkan teman sendiri, mereka bubar pernikahannya. Karena orang tuanya justru menyarankan, udahlah pisah aja sama istrimu, sama pasanganmu. Nah, ini kan kita mesti bijak, mempelajari, ini keluarganya bagaimana sih? Takut Tuhan atau tidak? Menerapkan kebenaran atau tidak? Ini kan mesti kita harus kenali ya. Makanya saya pribadi, saya tidak percaya yang namanya cinta instan, cinta pada pandangan pertama. Nggak ada itu. Ini bahaya banget ya, bahaya sekali. Cinta itu realistis. Artinya realistis, dia bisa diukur ya. Artinya bagaimana dewasa atau tidak, bagus atau tidak karakternya, takut Tuhan atau tidak, nah bertanggung jawab atau tidak, dia realistis, begitu ya. Kita nggak bisa bilang, Pak, saya begitu melihat dia, hatiku dak-dikduk, ada getaran, aku sedang jatuh cinta. Nah itu bukan cinta. Sebab lihat suami orang, kita bisa dak-dikduk. Suami lihat istri orang, kita bisa dak-dikduk. Antara cinta dengan perasaan berbeda jauh. Berbeda jauh. Sekalipun cinta itu, perasaan itu ada di cinta, tapi persenannya cuma sedikit. Jadi cinta itu realistis ya. Kemudian butuh yang namanya pengenalan. Nggak bisa kita baru lihat terus langsung klik gitu, nggak bisa. Itu cuma emosional ya. Nah, tanpa pengenalan maka Anda akan dirugikan dan berpotensi akan menghancurkan masa depanmu. So, pengenalan itu sangat penting. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Calon suami idaman itu seperti apa sih? Sebenarnya seperti apa? Nah, saya coba esensinya yang saya sampaikan, esensinya ada beberapa poin. Yang pertama, itu calon suami idaman itu dipastikan takut akan Tuhan atau dia mengasihi Tuhan. Dalam arti kita bisa cek dia suka beribadah atau tidak, oke? Dia suka berdoa atau tidak, dia suka baca firman Tuhan atau tidak, suka melayani Tuhan atau tidak. Ini aja kita bisa lihat barometernya dia ya. Nah, lihat kehidupannya dia seperti apa, begitu. Lihat waktu kalian dekat dengan dia, waktu yang cewek, dia makin dekat dengan Tuhan atau makin jauh setelah mengenal kamu ya perempuan ya. Saya dapati anak-anak muda yang saya konseling, dia menggebu-gebu sama Tuhan. Rajin banget dah melayani Tuhan. Tapi begitu kenal cowok ini ya, makin mundur, makin menjauh dari Tuhan, makin gak suka melayani, makin gak suka doa, gak suka firman Tuhan, baca firman Tuhan. Akhirnya apa? Pergaulannya salah. Nah, itu sangat penting. Nah, bagi saya pribadi, suami atau calon suami idaman adalah takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia bawa kamu ke cinta Tuhan. Dia bawa kamu makin mengasihi Tuhan. Dia bawa kamu makin suka berdoa, baca firman Tuhan, kemudian rajin melayani.
Itu yang pertama. Nah, yang kedua, itu laki-laki atau calon suami idaman. Yang kedua adalah dia mendidik dan mengajarimu. Maksudnya seperti apa? Kalau dia mendidik dan mengajarimu, berarti dia sudah dewasa. Ya. Nah, artinya jangan berpacaran dengan seseorang yang tidak mendidik dan mengajarimu. Sebab ada yang saya lihat pacaran-pacaran yang kata-katanya tidak mendidik, kata-katanya serapah, kata-kata makian, kata-kata yang menghalalkan segala cara. Nah, ini kan tidak mendidik. Nah, laki-laki yang terbaik, calon suami yang terbaik, suami idaman adalah mendidik, mengajarimu gitu. Kamunya makin dewasa. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman cewek yang menonton ini. Apakah dia yang lagi deket sama kamu atau pacaran, dia mendidik kamu atau mengajarimu? Atau dia menunjukkan hal-hal yang buruk sama kamu? Itu kamu mesti bedakan. Mesti bisa kita bedakan. Mendidik dan mengajarimu. Dan dia harus dewasa supaya dia bisa mengajari dan mendidik kamu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, dia bertanggung jawab dalam arti dia bekerja keras. Saya dapati ada orang anak-anak muda, cewek, dia tidak terlalu peduli cowoknya itu kerja atau enggak. Bahkan saya pernah konseling beberapa teman cewek, ya, malah dia yang membiayai pacarnya kehidupannya, bayar kosnya. Terus habis itu uang makannya juga dibayarin, bayangkan. Sampai saya bilang, berapa lama kamu lakukan itu? Sampai selesai kuliah. Terus saya tanya, cowokmu kerja apa? Enggak, dia nganggur. Lah, terus kalau dia nganggur dia ngapain? Tidur, ini segala macam. Dia nggak berusaha cari kerja. Aduh, itu terlalu banyak alasan. Nah, ini yang bagi saya tidak realistis. Cintanya dia tidak realistis. Dan apa yang terjadi? Dimanfaatkan. Akhirnya putus. Coba lihat. Terakhir si cewek ini kecewa. Dia kecewa dan kepahitan. Kenapa dia sampai kecewa? Orang dia kuliahin sampai selesai, kosnya dia bayarin, terus makannya juga dibayarin. Terakhir abis itu diputusin, apa nggak kepahitan? So teman-teman cewek, cinta itu realistis. Kalau dia nggak bekerja, dia nggak bertanggung jawab, maka dia bukan calon suami idaman. Ingat ya, kalau bekerja tidak mesti gaji tinggi. Yang penting dia bekerja keras, dalam arti dia juga tidak stuck di situ. Dia terus bekerja keras. Dia bagaimana supaya dia protes. Kalau dia cuma males-malesan, aduh Tuhan nih, itu bukan calon suami idaman. Itu
akan membahayakan kamu ke depannya, teman-teman cewek. Saya serius ini ya, saya serius ya. Mesti dia yang bertanggung jawab. Dia harus bekerja keras, karena nanti di pernikahan tidak cukup cinta. Tidak cukup. Kalau Anda baca firman Tuhan, untuk mendirikan rumah tangga tidak dibilang didirikan oleh cinta, didirikan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Nah, kalau dia tidak berhikmat, bagaimana dia berhikmat kalau dia nggak bekerja? Kamu mau makan apa? Anak-anakmu mau makan apa? Pendidikanmu, anak-anakmu bagaimana? Dari mana dia bisa dikatakan berhikmat sementara dia malas bekerja? Nah, ini yang penting yang kita perlu renungkan. Nomor 3 ini bertanggung jawab. Laki-laki calon suami idaman, dia wajib bekerja keras. Kalau dia pemalas, dia bukan laki-laki. Ya, itu penting. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, dia berkomitmen, atau dalam arti dia setia. Ini saya selalu ingatkan ke teman-teman perempuan, kalau kamu cari laki-laki